Afaf Ibrahim Meleis merupakan tokoh keperawatan yang mengeluarkan sebuah teori tentang transisi. Teori transisi yang dikemukakan oleh Meleis menunjukkan adanya kelengkapan peran yang memiliki potensi tidak tepat dan dapat diidentifikasi dengan peran sepenuhnya yang memiliki sebuah nilai signifikan. Teori ini dapat diaplikasikan pada berbagai kelompok, meliputi geriatrik, ibu hamil, wanita menopause, klien dengan Alzheimer, klien dengan penyakit kronik. Meleis lahir di Alexandria, Mesir dan merupakan sosiologi perawat terkemuka. 21. Perkembangan teorinya dimulai pada tahun 1960-an, dan riset itu berfokus pada kesehatan global dan imigran. Selanjutnya adalah teori konteks. Menurut Meleis, lingkungan merupakan konteks di mana individu dimasukkan dan dapat mendukung konsepsi tersendiri. Sedangkan konteks yang berhubungan dengan kesehatan, Meleis merupakan kesehatan adaptasi dan manifestasi peningkatan kesadaran dan pemberdayaan dan kontrol atas kehidupan. Contoh dari terapeutik itu merupakan membantu perawat berhubungan dan berkomunikasi dengan baik kepada klien. Konsep umum teori Meleis. Satu, tipe transisi yang meliputi developmental, terdiri dari kelahiran, remaja, menopause, penuaan, dan kematian. Health dan illness yang terdiri dari proses pemulihan, pulang rawat inap, diagnosis penyakit kronik. Situasional terjadi dalam situasi tertentu. Organisasional yang merupakan perubahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan klien. Kedua, pola transisi yang meliputi multiple dan kompleks. Ketiga, sifat dari pengalaman transisi yang terdiri dari kesadaran, yang merupakan persepsi, pengetahuan, dan pengakuan terhadap pengalaman transisi. Pengalaman transisi yang terdiri dari tingkat awareness direfleksikan kongel antara apa yang diketahui tentang proses dan respon. Ikatan atau engagement yang merupakan keterlibatan dalam proses transisi. Perubahan dan perbedaan yang terdiri dari perubahan terjadi pada identitas, peran, kemampuan, relasi, dan perilaku yang memberikan perubahan baik perpindahan maupun tujuan bagi aspek internal maupun eksternal. Kemudian rentang waktu, yang merupakan transisi terjadi dalam suatu rentang waktu. Awal tanda, antisipasi, persepsi, demonstrasi, dan perubahan ketidakstabilan, kebingungan, dan tekanan proses stabilisasi menuju titik akhir. Kemudian critical point dan event, yang merupakan penanda terjadi transisi dan kepedulian yang intens. Yang keempat adalah kondisi transisi. Kondisi ini di mana cara orang bergerak melalui transisi dan memfasilitasi ataupun menghambat kemajuan untuk mencapai transisi sehat seperti personal, komunitas, dan juga faktor sosial. Yang kelima yaitu pola respon. Pola respon terbagi menjadi tiga, yaitu feeling connected, itu adalah kebutuhan untuk terhubung satu sama lain atau kontak personal. Yang kedua ada interesting, yang berarti interaksi yang dapat mendeteksi adanya perubahan transisi. Dan yang ketiga adalah location and being suited, yaitu waktu, ruang, dan hubungan menjadi hal terpenting dalam transisi. Yang keenam adalah nursing terapeutik. Nursing terapeutik meliputi kesiapan pengkajian, persiapan untuk transisi, dan juga peran perlengkapan. Tujuan keperawatan terapeutik berpusat pada memfasilitasi transisi yang sehat dan ditujukan untuk pemulihan beberapa aspek dimensi. Yang ketujuh adalah pola respon atau indikator proses dan juga hasil. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu karakter dari proses kesehatan. Yang kedua indikator proses, yaitu pengkajian awal dan juga intervensi lanjutan untuk mengarahkan pasien pada kondisi yang sehat. Yang keempat yaitu indikator hasil, yaitu memeriksa apakah transisi tersebut sehat atau juga tidak. Kekuatan dan kelemahan teori. Yang pertama, kekuatan. Teori transisi menyediakan perspektif yang komprehensif pada pengalaman transisi individu, sehingga dapat diterapkan di dalam berbagai konsentrasi keperawatan. Yang kedua, teori ini sederhana, jelas untuk dipahami. Yang ketiga, diterapkan pada saat pasien di rumah sakit maupun perawatan di luar rumah sakit. Untuk kelemahannya, teori ini masih perlu pengembangan dari berbagai riset teori transisi. Kemudian teori ini juga kurang cocok diterapkan pada klien dengan penyakit akut dan juga pada anak-anak, dikarenakan dalam tahapan anak-anak, perawat masih sulit untuk mengkaji kondisi transisi. Yang ketiga, pengembangan teori spesifik lanjutan perlu dilakukan dengan teori. Sejarah terbentuknya teori dan pengalaman. Latar belakang Meleis dalam keperawatan, sosiologi, interaksi, simbolik, dan teori peran, dan latar belakang pendidikannya yang mengarahkan pada pengembangan teori transisi. Salah satu yang mempengaruhi Meleis dalam mengembangkan teori ini adalah ia mengagumi dedikasi dan komitmen ibunya karena sudah ada dalam darahnya. Ketika ia memilih untuk mengikuti keperawatan, orang tuanya merasa keberatan. Tetapi pada akhirnya orang tuanya pun menyetujui pilihan Meleis dan mendukungnya. Setelah menerima gelar doktornya, Meleis bekerja sebagai administrator dan instruktur di The University of California, Los Angeles dari tahun 1966 sampai 1968 dan sebagai asisten profesor dari tahun 1968, di mana ia menghabiskan 34 tahun berikutnya dan mengembangkan transition theory. Pada tahun 2002, nama Meleis dinominasikan dan menjadi nama sebuah sekolah keperawatan yaitu Meleis Bond Simon Dean of the School of Nursing at the University of Pennsylvania. Selanjutnya definisi, yang dimana teori transisi ini menjadi domain perawat ketika berhubungan dengan kesehatan atau penyakit ketika respon transisi dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Teori transisi merupakan perjalanan seseorang dalam fase kehidupannya mencakup kondisi, status ke dalam fase, kondisi atau status yang berbeda. Transisi merupakan konsep yang multiple yang berkaitan dengan elemen suatu proses, time span, dan persepsi. Oke, selanjutnya itu metaparadigma.
Yang pertama yaitu personalnya perpindahan serta perubahan-perubahan yang terjadi seperti identitas, peran, relasi, kemampuan, dan perilaku health bersifat kompleks dan multidimensi, yaitu transisi identity development, yaitu ketidakberdayaan hubungan dengan proses transisi, interaksi dan kondisi lingkungan yang memungkinkan individu terekspos dengan kerusakan pemulihan, coping yang tidak sehat. Perawat merupakan seorang caregiver utama dari pasien yang mengalami transisi dalam hidupnya. Transisi tersebut bisa terjadi oleh karena perubahan ataupun aktifan. Konsep utama. Yang pertama yaitu impact dan pola perubahan. Bagian dari tipe perubahan ini yaitu pertumbuhan, sehat dan sakit, situasi, dan organisasi. Perubahan pertumbuhan ini terdiri dari suatu kelahiran, penuaan, menopause, dan kematian. Sedangkan pada perubahan sehat dan sakit, ini lebih menuju pada proses perubahan organisasi itu sendiri, lebih mengarah pada perubahan kondisi lingkungan yang berefek pada kehidupan dari klien itu sendiri, seperti pekerjaannya. Yang kedua yaitu properties of transition experience, atau properties dari perubahan karena pengalaman. Nah, ini lebih terdiri dari suatu kesadaran, keterlibatan, perubahan dan perbedaan tentang waktu pada suatu peristiwa. Nah, kesadaran itu sendiri didefinisikan sebagai suatu refleksi atau pengetahuan, pengakuan dari suatu perubahan karena pengalaman. Sedangkan tingkat dari kesadaran itu direfleksikan pada derajat kesesuaian antara apakah pemahaman klien tentang proses yang dia alami. Tiga, transition condition atau perubahan kondisi. Perubahan kondisi adalah keadaan di mana seseorang tergerak untuk perubahan dan fasilitas atau halangan yang memaksa untuk perubahan terhadap kesehatan. Perubahan kondisi diantaranya adalah personal, komunitas atau faktor sosial yang membuat fasilitas untuk atau memaksa untuk menjalani dan menghasilkan perubahan kesehatan. Contohnya adalah hubungan perasaan, interaksi, situasi dan kondisi, peningkatan kepribadian serta analisis. Masyarakat membutuhkan perasaannya dan interaksi dalam lingkungannya untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisinya, sehingga terjadi perubahan pengalaman dan kemampuan analisisnya. Selanjutnya, keperawatan terapeutik. Konsep ASCEP ada 3 ukuran yang dapat diaplikasikan dalam perubahan intervensi. Pertama, dapat mengusulkan diagnosa untuk asuhan keperawatannya. Diagnosa dapat berasal dari berbagai pemahaman yang komprehensif dari klien. Kedua, persiapan klien dalam menghadapi perubahan dapat menjadi asuhan keperawatan. Ketiga, pemberian saran atau kritik terhadap klien dapat diajukan dalam asuhan keperawatan. Oke, ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami.